Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba membuat kode program salah satu algoritma sorting yang lain, yaitu merge sort. Merge sort memiliki 3 langkah utama. Yang pertama yakni divide atau pembagian, di mana kita akan membagi array menjadi 2 bagian terus-menerus hingga sampai tinggal satu elemen saja. Yang kedua adalah conquer atau taklukan. Saat array tadi sudah memiliki satu elemen, maka dapat dipastikan bahwa satu elemen tersebut sudah pasti terurut. Yang ketiga adalah merge atau menggabungkan. Nah, dari satu elemen yang telah dibagi-bagi tadi, kita akan mengurutkannya dengan menggabungkan kembali sehingga array yang kita miliki akan menjadi terurut secara keseluruhan. Contohnya, misalnya di sini kita memiliki satu array di mana dengan elemen 38, 27, lalu 43 dan 3. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi 38, 27, dan 43 dan 3. 38 dan 27 dibagi menjadi 38 dan 27. Lalu 43 dan 3 akan menjadi 43 dan 3. Nah, setelah menjadi masing-masing satu elemen, maka elemen yang hanya satu ini akan kita gabungkan kembali. Jadi di sini 38 dan 27 akan digabungkan menjadi 27 dan 38. Nah, saat penggabungan kembali ini kita akan mengurutkannya sehingga dua elemen tersebut akan menjadi terurut pada bagian yang ini. Begitu juga dengan 43 dan 3. Saat digabungkan, kita langsung mengurutkannya menjadi 3 dan 43. Kemudian 27 dan 38 akan digabungkan dengan 3 dan 43, sehingga kita akan mendapatkan 3, 27, 38, dan 43. Nah, kira-kira seperti itu visualisasi atau gambaran mengenai cara kerja algoritma merge sort. Langsung saja kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Di sini kita akan membutuhkan 3 metode utama, yakni di sini berarti di luar main kita butuh metode yang bernama void merge sort.
Metode ini akan membagi array secara rekursif. Lalu pada metode kedua adalah metode gabung yang akan membagikan atau menggabungkan. Di sini menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut. Nah, yang ketiga adalah metode main sendiri. Untuk metode merge sort, kita akan membutuhkan beberapa variabel. Yang pertama variabel array, atau di sini bisa kita tuliskan di sini. Jadi nanti pada metode merge source ini akan menerima 3 inputan variabel, yaitu integer array, kemudian integer kiri, dan integer kanan. Oke. Integer array adalah array yang akan diurutkan. Kemudian integer kiri adalah indeks paling kiri dari array yang dikirimkan ke metode merge source ini. Lalu integer kanan adalah indeks paling kanan dari array yang dikirimkan. Yang pertama kita akan memeriksa apakah kiri nilainya kurang dari kanan. Jika kiri atau indeks kiri dari array nilainya kurang dari kanan, maka ini berarti masih ada lebih dari satu elemen yang terdapat pada array yang dikirimkan, karena nanti metode merge sort ini akan dipanggil secara rekursif. Kemudian jika sebaliknya gitu, jika kiri nilainya lebih dari kanan, maka dapat dipastikan bahwa array yang dikirimkan hanya memiliki satu elemen saja atau kosong, sehingga nanti pemanggilan merge sort secara rekursif akan berhenti. Kemudian di sini kita isikan jika indeks kiri kurang dari indeks kanan, maka kita akan mengisinya dengan variabel tengah, di mana nilainya adalah kiri ditambah kanan dibagi 2. Misalnya di sini kita mempunyai kirinya adalah 0 dan kanannya adalah 3. Lalu nilai tengah akan bernilai 1, karena di sini nanti dia hanya mengambil angka depannya saja. Jadi angka koma tidak diambil karena dia bertipe integer.
sehingga bagian kiri dari array yang akan dibagi, bagian kiri akan memiliki indeks 0 sampai 1, dan bagian kanan adalah sisanya, yakni 2 sampai 3 gitu ya. 2 sampai 3. Karena tadi kita contohkan bahwa indeks paling kanannya adalah 3. Jadi 0, 1 adalah bagian kiri dari array yang akan dibagi, dan bagian kanan memiliki indeks 2 sampai 3. Lalu di sini di dalam kondisi if kiri kurang dari kanan, dia akan memanggil metode merge kembali, di mana yang dikirimkan adalah variabel array, kemudian kiri dan kanan. Jadi nanti tujuannya adalah mengurutkan bukan kanan tapi tengah. Nah, di sini bertujuan untuk mengurutkan bagian array sebelah kiri yang belum terurut. Jadi misalnya tadi seperti ini ya. Dia akan membagi menjadi 2. 38, 27, 43 dan 3. Nah, bagian kirinya adalah 38 dan 27, sehingga nanti bagian kiri ini akan diurutkan dengan memanggil metode merge secara rekursif. Jadi di sini mengurutkan array bagian kiri secara rekursif. Kemudian kita memanggil kembali metode merge untuk array bagian kanan, di mana array yang dikirimkan adalah array, kemudian tengah tambah 1, lalu kanan. Kenapa tengah tambah 1? Karena pastinya yang dikirimkan adalah indeks setelah indeks yang berada di tengah. Tadi kan tengahnya kita 1. Nah, tengah tambah 1 adalah indeks setelah angka 1, sehingga di sini menjadi 2. Dan indeks paling kanannya adalah 3. Sehingga kalau tadi merge yang sebelah kiri 0 dan 1, sehingga di sini 2 dan 3. Jadi di sini bagian kanan secara rekursif. Nah, kemudian setelah dua bagian array ini nanti akan memanggil metode gabung. Metode gabung yang ini akan dipanggil di sini. Di mana dia akan menerima 4 parameter atau variabel, yakni array, kiri, tengah, dan kanan. Mungkin langsung kita isikan saja. Berarti di sini array-nya, kemudian indeks paling kiri,
kemudian indeks tengah, dan indeks paling kanan. Oke. Misalnya agar pemanggilan merge sort secara rekursif ini lebih terlihat, misalnya kita mempunyai array 5281 misalnya seperti ini, dipanggil gitu di sini merge sort, kita punya array 5281 sehingga yang dipanggil atau yang dikirimkan ke method merge sort ini adalah array-nya, kemudian indeks paling kiri karena kita mempunyai 4 elemen array, dan indeks paling kanan, sehingga di sini indeks 0 adalah 5, indeks 1 adalah 2, indeks 3 adalah 8, indeks 2 adalah 8, dan indeks 3 adalah 1. Jadi indeks paling kiri yakni di sini adalah 0 dan indeks paling kanan adalah 3. Lalu pada pemanggilan pertama akan seperti ini. Mungkin seperti ini. Pada pemanggilan kedua, dia akan membagi array yang sebelah kiri, sehingga di sini yang dikirimkan adalah 5 dan 2, dan di sini adalah 0 dan 1. Karena indeks 5 adalah 0, indeks 2 adalah 1. Kemudian lagi dia akan memisahkan seperti yang kita jelaskan di awal. Dia akan memisahkan hingga hanya bersisa 1 elemen saja. Jadi di sini 5 dan di sini 0. Nah, saat seperti ini maka dia tidak lagi menjalankan pemanggilan rekursif. Jadi di sini stop. Begitu juga dengan angka 2. Karena hanya tinggal 1 elemen saja, maka tidak lagi terjadi pemanggilan rekursif. Nah, untuk bagian kiri, saat sudah berhenti seperti ini, maka gabung, di mana angka 5 dan angka 2 menjadi 25 begitu. Nah, ini untuk bagian array yang sebelah kiri. Untuk bagian yang sebelah kanan berarti di sini adalah 8 dan 1. Indeksnya sama. Indeksnya seperti indeksnya tadi adalah 2 dan 3 ya. Karena indeks 8 adalah 2, indeks 1 adalah 3. 2 3. Lalu di sini 8, indeksnya berarti sebentar. Di sini karena indeks 2 tadi 1 ya. 1 dan 1. Karena tadi indeks 2 adalah 1, sehingga di sini yang pada indeks 8 adalah 2 dan 2. Berarti 2 dan 2. Nah, di sini rekursif berhenti. Begitu juga dengan
angka 1. Tiga dan 3. Lalu angka 8 dan 1 akan digabung dan diurutkan. 8, 1, sehingga di sini 1 dan 8. Nah, masing-masing dari bagian array kiri dan kanan sudah terurut. Maka nanti akan digabungkan kembali. Berarti di sini gabung 2 dan 5 dengan 1 dan 8. Digabung dan urutkan sehingga hasil akhirnya adalah 1, 2, 5, dan 8. Kira-kira begitu secara visual proses dari metode atau pemanggilan metode merge source. Jadi di sini sebelah kiri langsung terurut, sebelah kanan juga terurut. Oke. Kemudian pada metode gabung, karena metode gabung ini dipanggil di metode merge source, dia akan menggabungkan dua array atau dua bagian array yang sudah terurut. Jadi nanti di sini begitu yang sudah terurut menjadi satu bagian yang juga terurut. Di sini tadi sudah kita tuliskan bahwa metode gabung memiliki 4 variabel yang akan diproses, yakni integer array, indeks paling kiri, indeks tengah, dan indeks kanan. Baik, pada metode gabung ini kita membutuhkan satu variabel bantu bertipe array, kita beri nama saja ten, dengan memiliki ukuran kanan kurang kiri ditambah 1. Mungkin ini kita komen saja dulu. Kita beri komentar. Oke. Begitu juga dengan yang ini tadi. Oke. Nah, tadi kita memiliki array 85 atau 5281 ini. Saat digabungkan dia akan menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut menjadi satu bagian yang juga terurut. Pada array 5281 kita memiliki indeks sebelah atau indeks paling kiri dari array tersebut sama dengan 0 dan kanan sama dengan 3, sehingga ukuran array temp
di sini 3 dikurang 0 ditambah 1 menjadi 4 elemen. Jadi nanti array temp kita mempunyai 4 elemen sesuai dengan elemen atau size atau ukuran dari array yang dikirimkan. Jadi di sini temp akan begini, mempunyai 4 elemen, kira-kira begitu. Oke. Prosesnya adalah kita akan membutuhkan pointer untuk pemrosesan dari penggabungan dua bagian array tersebut, di mana kita inisialisasi integer i sama dengan kiri. Ini merupakan pointer array bagian kiri. Kemudian di sini integer j sama dengan kanan. Ini untuk bagian kanan. Dan integer k kita inisialisasi sama dengan 0. Ini adalah pointer array temp. Nah, contohnya tadi kita akan menggabungkan 25 dan 18. Jadi bagian kiri 2 dan 5, bagian kanan 1 dan 8. Dan ini sudah terurut. Ini juga sudah terurut. Nah, tujuannya adalah kita akan menggabungkannya menjadi 1, 2, 5, 8. Untuk menggabungkan menjadi 1, 2, 5, 8, kita akan membandingkan elemen dari kedua bagian. Dari kedua bagian tersebut lalu memasukkan yang lebih kecil atau elemen yang lebih kecil ke array temp. Sehingga di sini tadi kita mungkin di sini sebelum diurutkan dia akan begini ya, 2,5 1,8. Oke. Nah, i sama dengan 0, i sama dengan 0, berarti pointer i berada di angka 2. Dan pointer kanan atau j kita adalah kanan. Di sini tengah.
ditambah 1 karena dia pointer dari array bagian kanan. Jadi mulainya adalah tengah, angka atau indeks tengah di sebelah kanannya, di tengah ditambah 1. Nah, sehingga I sama dengan 0 karena indeks paling kiri adalah 0. Jadi di sini dia di angka 2. Sebentar. Mungkin seperti ini lebih kalau begini. Oke. Nah, sini lebih kelihatan. Saat I sama dengan 0, karena tadi I sama dengan kiri, integer I sama dengan kiri, dan indeks paling kiri kita bernilai 0, dan J sama dengan tengah tambah 1. Tengah kita tadi adalah di sini ya, berarti di sini kiri tambah kanan bagi 2 menghasilkan nilai 1. Karena kita hanya mengambil nilai integernya. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi ini indeksnya 0, indeks 1, indeks 2 begitu. Nah, untuk mengurutkannya, kita akan membandingkan elemen dari kedua bagian. Jadi dari kedua bagian ini kita akan bandingkan. Lalu kita akan memasukkan elemen yang kecil atau yang lebih kecil ke dalam array temp ini. Jadi kita sudah mempunyai array temp dengan 4 elemen, tapi belum kita isikan elemennya, atau mempunyai ukuran 4 tapi elemen-elemennya belum kita masukkan ke sana. Nah, untuk prosesnya kita menggunakan looping atau perulangan while, di mana I kurang dari sama dengan tengah dan J kurang dari sama dengan kanan. Lalu kita akan periksa jika array dengan indeks ke I kurang dari sama dengan array indeks ke J. Di sini J, maka array temp pada indeks ke K akan diisi dengan array indeks ke I, lalu indeks I atau pointer I akan bertambah, akan bergeser. Lalu pada blok else, array temp indeks ke K akan sama dengan array pada indeks ke J, dan J atau pointer J akan juga bertambah. Kemudian di bawahnya pointer K akan bertambah. Oke. Nah, visualisasi dari looping while ini pada iterasi 1 dia akan membandingkan array ke I, berarti array indeks 0 sama dengan 2 dengan
array indeks J kita sama dengan 2, berarti 1, 2 berarti di sini 1. Oke. Di sini berarti 1 lebih kecil. Karena di sini tidak memenuhi ya. Array indeks ke I adalah 2, I sama dengan 0, dibandingkan apakah kurang dari sama dengan array indeks ke J sama dengan 2, nilainya 1. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak. Maka dia akan masuk ke blok else. Saat di blok else berarti 1 yang akan kita masukkan ke array temp, gitu ya. Oke. Sehingga 1 lebih kecil. Di sini array temp kita menjadi di sini. Oke. Nah, untuk elemen pertama kita isi dengan 1. Kemudian J bergerak ke 3 karena J jadi di sini. J bergerak ke 3, ke indeks 3 maksudnya, dan K bergerak ke indeks 1. Oke. Lalu pada iterasi 2, sebentar. Oke. Iterasi 2 array I masih belum berubah, sehingga array pada indeks ke I masih sama dengan 2, akan dibandingkan dengan array pada indeks ke J. J sekarang adalah bernilai 3, sehingga di sini array indeks 3 sama dengan 8, maka 2 lebih kecil. Nah, karena memenuhi, maka yang diambil adalah nilai I. Nah, sehingga di sini kita update lagi array temp. Oke. Untuk elemen kedua diisi dengan nilai 2. Lalu I bergerak ke 1 dan K bergerak ke 2. Oke. Iterasi berlanjut. Iterasi 3, I sekarang kita adalah 1, sehingga array pada indeks 1 sama dengan, berarti di sini sekarang ya 5, dibandingkan dengan array pada indeks ketiga, karena nilai J belum bergerak, masih bernilai 3, itu sama dengan 8. Nah, di sini 5 lebih kecil, sehingga array temp kita update 2 dan 5. Karena tadi di sini memenuhi, dan yang bergerak adalah sekarang I bergerak
ke indeks 2, dan K bergerak ke indeks 3. Iterasi keempat. Saat iterasi keempat, yang dicek adalah nilai I. Nilai I sekarang adalah 2, dan nilai tengah kita adalah tengah tambah 1. Tadi nilai tengah I kita adalah 2. Sebentar. Oke. Iya, benar. Nah, oke. I sekarang bernilai 2. Tadi nilai tengah kita adalah 1. Nilai tengah 1 tambah 1. Nilai tengah kita adalah 1. Ya, benar ya, nilai tengah kita adalah tadi 1. Nah, kan I kita sama dengan 2. Di sini saat pengecekan looping while, sementara tengah kita bernilai 1, maka di sini looping berhenti karena tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perulangan while. Oke, jadi benar ya, tengah kita adalah nilainya 1 di sini tadi kan. Nah ya, di sini nilai tengah adalah 1, sementara nilai I sekarang adalah 2. Oke, looping berhenti. Nah, proses berlanjut, tapi bukan looping while yang ini, atau proses berlanjut menuju looping selanjutnya. Kita akan menggunakan looping while juga untuk mengcopy atau menuliskan sisa elemen dari array bagian kiri jika ada. Sehingga di sini tadi berarti nilai temp array kita terakhir adalah seperti ini ya. Oke. Nah, jika ada elemen dari array bagian kiri yang masih belum dituliskan atau belum dikopikan ke array temp, maka kita akan mencoba untuk menuliskannya atau mengkopikannya ke array temp tersebut dengan while I kurang dari sama dengan tengah. Lalu di sini temp array temp pada indeks ke K sama dengan array pada indeks ke I. I-nya bertambah dan K-nya bertambah. Ini kalau ada, jadi tidak mesti apa ya bahasanya, tidak mesti langkahnya akan dieksekusi, tapi apakah proses atau angka-angka yang dikopikan itu belum tentu, karena di sini kita lihat array bagian kiri di sini sudah ada, sudah lengkap. Cuma nanti elemen bagian kanannya yang belum ada, yang belum lengkap. Nah, di sini untuk tuliskan copy elemen
dari bagian kiri kalau ada. Nah, untuk bagian kanannya sama, while J kurang dari sama dengan kanan. Di sini copy elemen dari bagian kanan kalau ada. Temp pada indeks ke K sama dengan array pada indeks J bertambah, K bertambah. Nah, tadi kan di sini array terakhir kita adalah temp 125, maka ada satu elemen lagi yang belum masuk, yaitu angka 8. Sehingga tadi J terakhir kita bernilai 3. Berarti di sini ya 0 1 2 3. Nah, apakah J kurang dari sama dengan kanan 3? Berarti di sini sebentar, berarti di sini kita tuliskan prosesnya. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Berarti benar ya. Karena dia benar, maka masuk ke proses. Oke, mungkin di sini true. Karena dia true, berarti masuk ke proses. Nah, K sekarang atau K terakhir adalah 3. Sehingga di sini array ketiga atau array temp pada indeks ketiga akan diisi dengan array pada indeks ketiga juga, karena nilai K terakhir kita adalah 3 di sini dan nilai J terakhir kita adalah juga 3, sehingga array temp menjadi, kan di sini tadi 0 1 2 3. Nah, indeks ketiga dari array yang akan digabungkan adalah bernilai 8, sehingga di sini diisi dengan 8. Nah, di sini sudah lengkap. Kenapa yang ini tidak dijalankan atau tidak, bahasanya mungkin bukan tidak dijalankan, tapi tidak nampak prosesnya? Karena di sini I kita sama dengan I terakhir adalah 2 di sini ya. Dan tengah kita adalah J. Tengah kita tadi tengah tadi bernilai 1, begitu kan? Tengah tadi adalah bernilai 1. Nah, berarti memang tidak dijalankan karena tidak memenuhi nilai atau tidak memenuhi kondisi while. Jadi saat I sama dengan 2, tengah sama dengan 1, maka kondisinya tidak memenuhi. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tentu saja tidak, berarti bernilai false. Karena bernilai false, ini dilewatkan. Oh begitu, maka benar tadi. Tidak dijalankan karena tidak memenuhi kondisi while untuk eksekusi kode programnya. Nah, di sini array-nya sudah lengkap. Saat J bertambah, K juga bertambah, berarti nilainya menjadi 4. Sedangkan nilai dari
J4 kurang dari kanan kita adalah 3. 4 apakah kurang dari sama dengan 3? Tentu saja tidak, berarti di sini berhenti, dan berhenti saat J sama dengan 4, dan kita memiliki array lengkap 1, array lengkap pada variabel temp 1, 2, 5, dan 8. Nah, sekarang kita akan kopikan array yang sudah terurut ini pada variabel temp ke variabel r lagi gitu. Nah, di sini kita akan melakukan proses copy elemen dari variabel, elemen yang sudah terurut begitu ya, elemen yang sudah terurut dari variabel temp ke variabel r, sehingga di sini atau ke variabel array yang asli. Di sini kita menggunakan for saja perulangannya. Kemudian di sini batas atasnya adalah temp.length. Nah, kita akan mengkopikan dari variabel temp ke variabel r dengan r pada indeks kiri tambah x sama dengan, atau indeks x ini adalah indeks dari variabel temp kita, sama dengan r pada variabel x atau pada indeks x. Oh, di sini temp, sorry. Di sini temp. Nah, kenapa di sini kita inisialisasi r kiri tambah x? Karena, dan bukan r pada indeks x saja. Jadi di sini kenapa r kiri tambah x, bukan hanya r x saja, karena nanti saat kita mengkopikan array yang sudah terurut itu tidak mesti dimulai, atau saat menggabungkannya tidak mesti dimulai dari indeks ke 0. Jika kita memiliki misalnya seperti ini, jika nilai kiri kita sama dengan 4 dan nilai kanan ada sama dengan 7, maka temp ke 0 harus dimulai dari r ke 4, bukan r ke 0. Kalau dimulai dari r ke 0, maka nilai array bagian lain, tadi kan di sini ada dua bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kalau kita mulai dari 0 lagi, maka ada bagian array yang nanti ditimpa, atau ada bagian array yang nanti hilang begitu. Dan di sini temp 1 harus array pada indeks kelima, bukan array pada indeks ke-1 begitu, dan seterusnya. Jadi karena kita di sini prosesnya adalah menggabungkan dua bagian array, maka pada proses copy elemen dari variabel temp ke variabel array yang asli,
kita mulai dari indeks kiri ditambah kiri di sini berarti indeks asli dari variabel array yang asli, dan ditambah x. X di sini adalah variabel dari array temp yang akan kita gabungkan ke array yang asli. Nah, jadi di sini array pada indeks kiri dan x akan memastikan bahwa seluruh elemen akan diletakkan pada posisi yang benar. Oke. Di sini semua metode yang dibutuhkan untuk proses merge sort sudah kita tuliskan. Jadi kita langsung saja beralih pada metode main. Berarti di sini kita butuh integer, kita berikan saja namanya data. Tadi berarti di sini kita samakan saja elemennya. Oke. Kemudian oke. Mungkin di sini kita perlu satu metode lagi untuk mencetak saja. Untuk mencetak keseluruhan array. Atau kita letakkan di sini saja. Oke. Oh, kurang. Oke, di sini. Di sini sebentar. Di sini errornya karena oke, nanti kita coba perbaiki lagi. Di sini kita panggil merge sort dengan mengirimkan array yang akan kita proses. Kemudian indeks paling kiri kita adalah 0. Indeks paling kanan adalah panjang array dikurang 1. Sebentar ini. Oke. Kita coba buat lagi cetak array.
integer. Oke, berarti di sini gunakan for array.length. Kita cetak ke i. Oke. Di sini merge, berarti di sini kita cetak array. Sebentar, berarti di sini coba kita bedakan sebelum terurut. Di sini setelah terurut. Oke, coba kita running. Oke, sebelum terurut kita mempunyai array 38, 27, 43, dan 3. Dan setelah terurut menjadi 3, 27, 38, dan 43. Kira-kira seperti itu penjelasan dan proses dari algoritma merge sort. Semoga dapat memahamkan bagaimana cara kerja dari algoritma ini bekerja untuk mengurutkan array yang belum terurut. Sampai jumpa pada video selanjutnya.